Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin. Tidak lupa pula kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah memberikan kita kesehatan pada hari ini dan kesempatan untuk saya dalam mempresentasikan hasil seminar proposal ini. Yang terhormat Bapak Patria Negara SEMM selaku dosen pengampu yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menyelesaikan tugas ini. Perkenalkan, nama saya Silka Putri Handayani, mahasiswi STIE Sumber, Padang Pariaman, NIM 176161213 jurusan manajemen. Untuk judul seminar proposal yang saya ambil, pengaruh periklanan terhadap keputusan pembelian konsumen pasta gigi Pepsodent di Kota Pariaman, yang mana terdiri beberapa poin penting. Yang pertama yaitu latar belakang. Iklan merupakan salah satu media komunikasi pemasaran yang kerap digunakan dalam aktivitas ekonomi dalam upaya mengenalkan produk kepada konsumen. Iklan sebagai salah satu sarana pemasaran produk, barang atau jasa yang mampu tampil menarik dan persuasif. Hal tersebut menjadi suatu konsekuensi bagi para produsen yang hadir dalam menjawab pemenuhan kebutuhan masyarakat melihat hadirnya persaingan di antara berbagai perusahaan yang terkait. Salah satu jalan yang ditempuh oleh perusahaan adalah dengan kemampuan mengelola, menyampaikan informasi kepada konsumen terkait produk-produknya melalui aktivitas periklanan. Dalam strategi pemasaran modern, keberadaan iklan sudah menjadi tuntutan yang tidak dapat dihindari demi sebuah produk yang ditawarkan agar mendapat perhatian dari kehidupan masyarakat. Representasi iklan, produknya yang ditampilkan dalam berbagai ruang dan media, baik cetak maupun elektronik. Interpretasi iklan lewat berbagai media tersebut cenderung membangun realitasnya dalam membangun nilai guna suatu produk, nilai yang ditampilkan agar memperoleh respon yang kuat dari konsumen. Oleh karena itu, representasi yang dibentuk dari suatu produk mengandung unsur-unsur lain, misalnya media pemasaran tersebut telah membentuk citra diri individu, gaya hidup sekelompok orang, dan keputusan untuk kalangan tertentu. Pihak pembuatan iklan harus memperhatikan isi, struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan iklan agar pesan yang disampaikan dalam iklan sampai kepada konsumen, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dalam dorongan, kebutuhan, keinginan, dan lingkungan sekitar. Dari sisi konsumen, iklan sendiri dipandang sebagai suatu media penyedia informasi tentang kemampuan, harga, fungsi produk, maupun atribut lainnya yang berkaitan dengan suatu produk. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah daya tarik berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pasta gigi Pepsodent PT Unilever Tbk di Kota Pariaman? Yang kedua, apakah perhatian berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pasta gigi Pepsodent PT Unilever Tbk di Kota Pariaman? Yang ketiga, apakah keinginan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pasta gigi Pepsodent PT Unilever Tbk di Kota Pariaman? Selanjutnya yaitu tentang teori berkaitan dengan proposal, yaitu iklan. Konsep yang paling pokok yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia. Dengan adanya perkembangan zaman, munculnya keinginan akan menciptakan permintaan spesifik terhadap suatu jenis produk. Seseorang dalam menentukan keputusan akan mempertimbangkan nilai dan kepuasan yang akan didapat dari mengkonsumsi suatu produk. Pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan barang dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Fungsi iklan dalam pemasaran adalah memperkuat dorongan kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap suatu produk untuk mencapai pemenuhan kepuasannya, agar iklan berhasil merangsang
tindakan pembeli, daya tarik iklan harus mempunyai 3 sifat. Yang pertama yaitu iklan harus bermakna. Yang kedua, pesan iklan yang harus dapat dipercaya. Yang ketiga, bahwa pesan iklan lebih baik dibanding iklan merek pesaing. Untuk melakukan kegiatan periklanan, perusahaan mempunyai beberapa media umum yang telah banyak dipakai orang dalam mempromosikan produknya. Jenis media iklan yang tersebut meliputi iklan media cetak, yang kedua iklan media elektronik, iklan media online, poster, brosur, surat penawaran melalui direct mail, dan pemberian sponsor. Selanjutnya yaitu hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, diduga daya tarik berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pasta gigi Pepsodent PT Unilever Tbk di Kota Pariaman. Yang kedua, diduga perhatian berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pasta gigi Pepsodent PT Unilever Tbk di Kota Pariaman. Yang ketiga, diduga keinginan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pasta gigi Pepsodent PT Unilever Tbk di Kota Pariaman. Yang keempat, diduga daya tarik, perhatian, keinginan, dan tindakan secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pasta gigi Pepsodent PT Unilever Tbk di Kota Pariaman. Selanjutnya yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat umum, konsumen, pengguna pasta gigi Pepsodent di Kota Pariaman. Selanjutnya, populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang akan diteliti adalah penduduk di Kota Pariaman. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah yaitu sampel ditentukan dengan cara memilih siapa saja yang ditemui pada saat penelitian atau pengumpulan data. Teknik analisis data. Secara teknik, untuk memperoleh data serta keterangan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang relevan untuk memecahkan dan menganalisis masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Maka cara yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian pustaka. Penelitian dilakukan dengan mencari data-data yang diperlukan di mana berhubungan dengan masalah dalam pembahasan ini, serta bahan bacaan lainnya yang ada hubungan dengan objek pembahasan. Penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data primer atau informasi mengenai keadaan sebelumnya dari objek penelitian tersebut. Penelitian lapangan ini diperoleh dengan cara yang pertama, wawancara, yang kedua, kuesioner. Kalau secara analisis, untuk menjawab hipotesis yang telah dilakukan, maka digunakan peralatan analisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu regresi berganda, yang kedua analisis koefisien determinasi, yang ketiga uji F atau uji simultan, yang keempat uji T atau uji Persia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Tadi saya awali dengan salam, sekarang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.